bersyukur buat kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati lebih jauh lagi dan kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami, haleluya. Yesus, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, glory. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus karena Kau terlalu baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Segala puji, segala hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya, karena Engkau yang layak menerima pujian. Karena Engkau yang layak menerima hormat kami. Karena Engkau yang layak menerima ucapan syukur kami. Haleluya. Glory. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami tetap merasakan kebaikan-Mu. Kami tetap merasakan anugerah lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Haleluya. Yes, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Kami siap menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami. Karena di hadirat-Mu kami merasakan kemenangan, haleluya. Saat indah, saat ku berhadapan dengan-Mu. Yesus. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu Yesus. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. 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 Kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan. Betapa kasih-Mu hingga saat ini Tuhan. Tetap pelihara kami. Kami boleh ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah yang diberkati ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah pujian kami. Dan kiranya juga Tuhan firman-Mu boleh menguatkan kami semua. Ada kemenangan di dalam firman-Mu. Ada sukacita, ada perubahan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah yang diberkati ini boleh terjadi di tempat ini. Kiranya Tuhan setiap anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan di tengah-tengah pujian kami, kemenangan itu boleh nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah yang diberkati ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Kita bersyukur hari ini karena hari yang sudah dijadikan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka
menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Kalian katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sampai saat ini kami tetap merasakan kebaikan-Mu. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami tetap merasakan kebaikan-Mu. Haleluya. Musim boleh berganti, waktu boleh berganti, tahun boleh berganti, tapi kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau tetap setia menolong kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mus akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku
Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku dengan iman kita. Haleluya. Yes, haleluya. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Apapun keadaan kami pagi ini, Tuhan Yesus, Tuhan selalu menjaga dan menolong kehidupan kami. Haleluya. Yes, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu. Yes. Amin, amin. Haleluya Yesus. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya, selalu menjagaku, menyenangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya, dia selalu menyenangkanku dan pelihara. Amin, amin, haleluya. Seumur hidupku. Bapak, terima kasih Kau sudah melawati kami dengan puji-pujian penyembahan kami kepadamu. Kami percaya pujian penyembahan kami membawa dupa berharum di hadapan Tuhan. Dan dalam pujian penyembahan kami dimanapun kami berada, mungkin kami sedang di rumah bersama keluarga kami menyaksikan tayangan live stream dalam Facebook maupun dalam media yang lain. Kami boleh menikmati hadirat Allah dan tidak mengurangi hadirat Allah hadir bersama dengan kami. Dan kami percaya kuasa-Mu menjamah setiap kami yang sedang melihat siaran ini, ibadah ini. Karena firman-Mu berkata bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hari ini dan sampai akan datang. Seberapapun yang kami melihat tayangan dari ibadah Paskah hari ini, kami semua akan diberkati oleh Tuhan dan mendatangkan sukacita bagi kami semua. Berkati hidup kami, berkati pribadi kami, berkati rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati Tuhan segala pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dimanapun kami berada. Bahkan berkati orang-orang di sekitar kami, bahkan berkati lingkungan kami. Tuhan berkati. Bapak, terima kasih, siapkan hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu dalam waktu-waktu yang penuh dengan tekanan, waktu yang penuh dengan penderitaan ini. Kami belajar melewati penderitaan ini. Bukan hanya kami yang merasakan, bahkan seluruh dunia sedang merasakan penderitaan ini. Dan kami mau berdoa kepadamu Tuhan, biarlah jadilah kehendak-Mu atas kami di bumi seperti di sorga. Nyatakan kuasa-Mu dan lawati kami semua, orang-orang pilihan Allah. Memberikan keteguhan pada kami, memberikan kepastian kepada kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk mendengar firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua umat pilihan Allah dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan dari ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Getsemani Kuta yang diberkati Tuhan. Dan hari ini saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Paskah dan selamat memberikan kemenangan bagi banyak orang, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan dan kepastian bagi banyak orang. Dan Paskah itu bicara tentang mujizat, Paskah bicara tentang kemuliaan Allah, Paskah bicara tentang kelepasan dan kebebasan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan biarlah hari ini kita semua bisa melihat tayangan ini dan sama-sama kita bisa pegang Alkitab di rumah kita masing-masing. Kita mau belajar firman Allah dalam Paskah hari ini, karena Paskah identik dengan kebangkitan. Kebangkitan bicara tentang kuasa, kuasa bicara tentang dunamis, dunamis bicara kedahsyatan Allah. Bahwa Allah kita yang kita sembah mempunyai kuasa yang dahsyat, yang tidak dipunyai oleh orang-orang di dunia ini maupun dimanapun berada, karena kuasanya melebihi segala-galanya di atas bumi dan di sorga.
Kita percaya hari ini setiap kita melihat akan diberkati Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena setiap orang membutuhkan firman. Karena hidup manusia bukan dari roti saja, tapi juga dari firman Allah. Itu sebabnya kita belajar setiap hari dengan waktu yang Tuhan berikan saat ini, saat teduh, saat kita boleh di rumah atau dirumahkan. Bukan karena dipaksakan, tapi karena kesadaran sendiri. Kita boleh dirumahkan karena melihat situasi saat-saat ini yang mungkin bagi kita penuh dengan tantangan, saudara, dan kita boleh terhindar dari segala penyakit. Dan dialah setiap kita di rumah belajar firman, hari-hari waktu, menulis Facebook dengan kekuatan iman, menulis Facebook dengan berita-berita yang baik, menulis Facebook dengan firman Allah, dengan ayat-ayat yang menguatkan kita. Karena setiap saat ini orang-orang siapapun kita, agama apapun kita saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Dari agama apa saja sedang kita berdoa, sama-sama berdoa di dunia ini untuk meminta pertolongan Tuhan, untuk memohon belas kasihan Tuhan agar badai ini bisa berlalu dengan cepat. Itu sebabnya kita sadar bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya, karena manusia diciptakan Allah, dan dialah penciptanya, yaitu Allah sendiri yang akan membela kita, yang akan memberkati kita, bahkan dia pun yang memulihkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara Paskah, Paskah bicara tentang kebebasan, Paskah bicara tentang kemuliaan Allah. Dalam bahasa Ibrani Paskah disebut Pesach, Pesach. Dan dalam bahasa Inggris Paskah disebut Passover. Passover itu melewati. Nah, kita sama-sama mau belajar dengan singkat dalam waktu yang singkat ini. Karena firman Allah katakan waktu ini adalah waktu yang singkat, tidak lama lagi. Tadi malam ketika saya belajar firman, coba streaming, teman sahabat saya di Jakarta telepon saya. Ya, dia beragama Katolik, dan sahabat saya telepon, dia tanya kepada saya, wajar karena dia bertanya kepada seorang pendeta atau seorang pastor. Dia menanyakan situasi ini. Dia katakan, pastor, Pak Pendeta, apa yang akan terjadi ke depan? Sama, saya katakan, kita tidak bisa tahu apa yang terjadi ke depan. Siapapun tidak bisa akan tahu apa yang terjadi. Jangankan ke depan, sebentar saja kita pulang dari kita selesai ibadah dalam streaming ini, dan kita nggak tahu juga sore hari ini apa yang akan terjadi. Saya juga tidak tahu, karena semua hidup adalah rahasia Allah dan misteri Allah. Tapi percayalah, saya katakan sama kawan saya, sahabat saya yang seorang terkenal ini, ya kalau saya sebut namanya pasti saudara akan tahu. Tapi saya katakan kepada dia, biarlah iman yang kau miliki menyelamatkanmu. Karena firman Allah katakan, imanmu yang menyelamatkanmu, imanmu yang menyembuhkanmu, imanmu yang menguatkanmu. Dan saudara, keimanan itulah yang membuat kita bertahan. Dia katakan, saya sudah rapat sana sini dengan ini dengan itu, bahasa-bahasa berita sedikit mengkhawatirkan. Saya katakan tidak perlu khawatir, karena firman Allah katakan janganlah kamu khawatir apa yang akan kau makan kau pakai. Ya kenapa? Karena hidup ini lahir dengan telanjang, maka kita pulang juga dengan telanjang. Kita tidak bawa apa-apa, saudara. Ya, wajah cantik kita, wajah ganteng kita, baju bagus kita, kendaraan bagus kita. Saya katakan, apa yang kau miliki ketika kau dipanggil pulang ke surga, kau tidak bawa apa-apa. Saya katakan, kenapa? Karena kita pulang dengan peti 2 kali 1. Ya, kita pulang hanya sebuah tubuh yang penuh dengan kenistaan, kebinasaan, tubuh yang bau, tubuh yang tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan Allah. Saya katakan. Dan memang betul, saudara, hidup ini tidak ada apa-apanya kalau tanpa Yesus. Ketika Yesus adalah hidupmu, maka tubuh ini akan dikembalikan dan tubuh kemuliaan. Itu sebabnya kita belajar tentang firman Allah betul-betul di hari-hari ini. Saudara boleh, silakan saudara buka Facebook, buka apapun untuk menghibur hati saudara. Tetapi nomor satu saya katakan, andalkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan membuat kita menjadi mampu menghadapi segalanya. Saya percaya saudara di rumah dimanapun berada menyaksikan tayangan ini, saudara berdoa buat saya juga berdoa buat saudara. Hidup ini adalah saling mendoakan. Saya akan baca dalam ayat pasal sebelum saya mulai dalam firman Allah, dan rekan-rekan saya di belakang saya akan membantu 5 ayat dalam Keluaran pasal 12. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-28. Rekan saya di belakang saya ada 4 orang. Maka mereka akan baca
ayat. Dari ayat 14. Hitung 5 ayat. Kita akan mulai dan melihat apa itu Paskah. Kalau tadi saya katakan bahwa Paskah itu bicara tentang melewati, dan kita lihat Passover, melewati dari maut. Kita lihat saudara dalam Keluaran pasal 12 ayat 14 sampai 28. Akan dimulai dari sebelah kiri saya, Bapak Didik, ya, di ayat 14, ya, 5 ayat sampai 18, dan selanjutnya 19, nanti sebelahnya Ibu Ika, dan selanjutnya. Silakan dimulai baca dengan mic. Demikian firman Tuhan. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya pada yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukan keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dan dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik dia orang asing, baik dia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kamu, dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan mencelupkan dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, artinya ibadah ini, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Sama-sama. Ayat 28. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Bapak Ibu Saudara, di ayat 27 berkata, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah. Perhatikan baik-baik, ya, bahwa itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah Allah. Haleluya.
Paskah tidak lepas dari kebangkitan, Paskah tidak lepas dari mujizat, Paskah tidak lepas dari penderitaan. Karena ketika Yesus disalib dan bangkit dari hari yang ketiga, saudara, maka disitulah terlihat begitu hebat kuasa Allah, begitu dahsyat kuasa Allah, begitu sempurnanya kuasa Allah, bahkan begitu luar biasanya kuasa Allah, sanggup merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika itulah terjadi sesuatu yang dahsyat, maka Paskah itulah membuat orang-orang jadi hidup, bukan mati. Kenapa saya katakan? Karena Tuhan sudah menebus dosa kita yang begitu dahsyat, dosa kita yang begitu luar biasanya. Bahkan Tuhan bisa mengasihi kita begitu sempurna, bahkan Dia rela mati di kayu salib, bahkan Dia mati di kayu dengan penuh dengan siksaan. Bukan sekedar mati dan disalib, tetapi mati dengan penuh penderitaan, penuh dengan siksaan, penuh dengan air mata, penuh dengan rasa sakit. Bukan hanya sakit tubuh, sakit luar dalam dialami. Dan begitu dahsyatnya penderitaannya, sehingga Dia rela mati untuk saudara dan saya. Kita belajar dari firman Allah. Jumat Agung, Paskah, bukan sekedar tradisi kita belajar, bukan sekedar tradisi Anda datang ke gereja, bukan sekedar tradisi Anda ibadah saja dan kemudian mendengar firman Allah ini dan begitu saja lewat saja dan tidak mengerti makna dari Jumat Agung, tidak mengerti makna dari Paskah, tidak mengerti makna apa yang Tuhan berikan. Saudara, kita kan bukan belajar ayat hafalan seperti biasa. Orang banyak pintar baca hafalan ayat. Orang banyak bisa hafal ayat dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Orang bisa baca hafalan ayat apa saja. Apalagi ayat-ayat yang kita senangi, ayat-ayat yang kita sukai, saudara. Kalau ayat-ayat yang menegur kita, mungkin kita nggak pernah baca. Tuhan ajarkan kita untuk melihat kemuliaan Allah, kehebatan Allah, agar manusia semakin hari semakin merendahkan hati di hadapan Allah, agar manusia semakin hari semakin berharap kepada Allah. Allah yang memberkati kita, memberkati saudara dan saya sampai hari ini. Tuhan izinkan kita mengevaluasi hidup ini, kita mengevaluasi keadaan ini, kita melihat begitu sempurna karya Allah dalam hidup saudara dan saya. Maka Paskah ini terjadi dengan bahasa yang saya katakan tadi, Passover, artinya melewati. Melewati apa? Yang pertama, saudara, adalah bebas dari maut. Kalau kita bicara maut, tentunya kita berpikir tentang kematian. Kalau kita bicara maut, bicara kecelakaan, bicara maut, bicara hal yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan kita. Saudara, orang hari-hari ini takut dengan maut. Orang hari-hari ini takut dengan kematian. Orang hari-hari ini takut dengan berita-berita yang sangat mengkhawatirkan. Dan memang ini harus terjadi. Dan saya katakan pada kawan saya yang Katolik ini, saya bilang, bro, apa yang ditulis di Alkitab sekarang ini pelan-pelan sedang digenapi. Kalau kita bicara tentang kejadian hari-hari ini, kalau tidak salah 2 hari yang lalu ada berita yang mengatakan beberapa gunung di Indonesia serentak sedang menangis, sedang bekerja untuk meletus. Saya kurang pasti, tapi itu saya dapat baca dalam medsos. Dan saya juga dengar dari teman saya, serta gempa bumi di Bali Selatan, di laut mana itu, tidak terasa setiap hari ternyata ada gempa. Apa yang sedang terjadi? Saya katakan apa yang sedang dituliskan dalam Alkitab, karena Alkitab firman Allah, dan firman itu adalah Yesus sendiri. Dan saya percaya bahwa firman Allah tidak pernah bohong. Firman Allah selalu tepat, janjinya tepat, walaupun bagi kita manusia waktunya bukan waktu kita, tapi itu semua waktunya Tuhan. Dan kita belajar dari sini bahwa Passover, Paskah, bicara tentang bebas dari maut. Ketika malaikat maut melewati rumah-rumah umat pilihan Allah, ya, mereka terbebas dari kematian, mereka bebas dari maut.
Dan saya bersyukur saudara, kehidupan kita sampai hari ini, kalau kita ada dan saudara bisa menyaksikan tayangan ini, dan saudara bisa mendengar firman Allah, dan saudara bisa memuji Allah, itu tandanya saudara kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Artinya kalau kau hari ini masih hidup, ada rencana Tuhan dalam hidupmu, bukan berarti yang mati duluan tidak ada rencana. Karena semua hidup ini hanya cara Tuhan. Cara kita meninggal, cara kita mati, saudara, itu tidak jadi masalah. Yang penting ketika kita mati, kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, kita semua dalam iman Kristus dan kebenaran. Karena firman Allah jelas katakan, kita Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya percaya bahwa setiap orang sudah ditakdirkan untuk mati dan tidak mungkin selamanya akan hidup. Tapi bicara tentang hari ini Paskah, berbahagialah kita setiap hari, bukan hanya Paskah hari ini. Berarti kita setiap saat harus merayakan Paskah. Bukan hanya hari ini kita rayakan Paskah sesuai dengan tanggal kalender setiap tahun. Setiap tahun tanggal kalender bicara Paskah selalu merayakan, dan memang harus merayakan. Tetapi bukan hanya identik merayakan saja, tapi setiap hari, setiap saat kita harus merayakan Paskah. Kenapa? Karena setiap hari saudara dan saya bergumul dengan tantangan, setiap hari harus melewati maut. Percaya atau tidak, setiap saat saudara diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Setiap saat saudara dihadapkan di situasi yang sangat mematikan, bahkan berperang dengan maut. Itu sebabnya saya katakan Paskah bukan hanya bicara hari ini saja, tapi Paskah juga bicara tentang setiap hari hidupmu harus mengalami pemulihan. Karena bicara Paskah bebas dari perbudakan, karena bangsa Israel waktu itu mereka dalam perbudakan, dan mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka dibebaskan dari maut, karena mereka dibebaskan dari intimidasi. Karena setiap hari mereka dari Mesir penuh dengan ancaman, diperhadapkan dengan situasi maut, situasi yang intimidasi, yang khawatir, yang takut, hidup yang serba mengkhawatirkan, tidak ada masa depan. Dan kemudian Allah datang membebaskan mereka lewat Musa, dan kemudian mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang penuh dengan berkat. Dan itu sebabnya mereka yang pertama dibebaskan dari maut. Dan hari ini saudara dan saya kalau masih hidup, Tuhan sedang bebaskan kita semua dari maut. Yang kedua, bicara tentang menang atas kegelapan. Kenapa saya katakan menang atas kegelapan? Nah, firman Allah dalam Filipi pasal 3 ayat 10 berkata begini, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Saya ulangi, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang kukehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan, ya, dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Yang kedua saya katakan tadi bahwa kita menang atas kegelapan. Kenapa kita menang atas kegelapan? Karena yang pertama adalah hidup kita milik Kristus. Bukan aku lagi, tapi Yesus dalam hidupku. Karena firman Allah katakan, ketika engkau percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, berarti Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Dan bukan aku lagi yang menguasai hidupku, adalah Yesus yang menguasai hidupku. Amin. Dan itu sebabnya dalam Yohanes yang dikatakan pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, baik-baik saudara, dengar baik-baik, tetapi semua orang yang mendengar, yang menerimanya, dalam Yohanes 1 ayat 12, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita percaya nama Yesus dahsyat di dalam namanya. Berarti saudara, hidupmu ada Yesus. Amin. Ada Yesus. Bahkan firman Allah berkata, ketika Yesus, Roh Tuhan dalam hidupmu, maka terjadi yang namanya kemerdekaan. Amin.
bersampah, maka Tuhan inginkan adanya kemerdekaan, kebebasan dari hatimu dulu. Makanya firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, tolong Pak Didi dibaca yang keras. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara tidak pernah dijajah, bukan? Bagaimana orang sedang dijajah? Bagaimana orang sedang diintimidasi? Bagaimana orang sedang dibelenggu? Dia merasa terikat, dia merasa tertekan, dia merasa tidak ada kebebasan. Bisakah dibayangkan ketika kemerdekaan rohanimu terbelenggu? Bisakah dibayangkan bahwa tubuh ini milik Kristus, tetapi hidup ini penuh dengan cacat? Bisakah dibayangkan ketika engkau dan saya berkata bahwa tubuh ini ada Yesus? Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa rohku lebih besar daripada dunia ini, tapi mulutnya penuh dengan dusta. Banyak orang berkata rohku lebih besar dari dunia ini, tetapi tidak punya rasa taat. Rohku lebih besar dari dunia ini, tapi hatinya penuh dengan kepahitan. Kita bisa berkata demikian. Coba kita pikirkan sama-sama. Karena roh Tuhan yang dinamis itu bukan saja mampu mengusir setan dalam nama Yesus, dia lenyap atau dia hilang, tetapi kuasa yang sebenarnya dalam firman Allah hari ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan roh di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan seharusnya anak-anak Tuhan bebas, tidak punya simpanan kepahitan, kebencian, amarah, tidak punya rasa-rasa yang salah dalam, tidak menumpukan. Kita koreksi. Apa benar kayak anak Allah? Apa benar saya ada Yesus dalam hidupmu? Apa benar kalau berkata bahwa hidupku ada Kristus dan rohku lebih besar dari dunia ini, tapi pikiranmu selalu jelek sama orang lain? Apalagi kalau dia pelayan Tuhan. Engkau sedang membunuh hidupmu pelan-pelan. Engkau sedang mematikan roh Tuhan dalam hatimu pelan-pelan. Engkau sedang mematikan Yesus bekerja buat hidupmu pelan-pelan. Engkau sedang menghambat pekerjaan Roh Kudus untuk memberkatimu pelan-pelan. Yang seharusnya kau diberkati besok, Tuhan tunda tahun depan. Kenapa? Karena Tuhan tahu hatimu belum beres, hatimu belum dimerdekakan, hatimu belum dibersihkan. Dan malam hari ini kita belajar dalam yang kedua, saudara, menang atas kegelapan. Apa yang terjadi dalam kegelapan? Di dalam kegelapan, saudara, ada suasana yang menekan, intimidasi. Setiap hari kita selalu berpikir negatif, saudara. Membuat hati kita penuh dengan kesakitan, rasa sakit, pikiran kotor, negatif, tidak punya rasa positif. Kenapa? Karena saudara belum dibebaskan. Hari ini Tuhan ingin bebaskan saudara. Ketika mendengar firman Tuhan hari ini dibebaskan. Seperti seorang penjahat yang sebelahnya Yesus. Ya Yesus, ketika kau sudah jadi raja, ingatlah akan aku. Hari ini saya berkata pada saudara yang di rumah dimanapun berada, ya Yesus, ketika kau sekarang sedang melihat kami dari surga, dan ketika aku sedang mendengar firman Allah hari ini, engkau pulihkan hatiku, merdekakan hatiku, bebaskan dari rasa benci di hati. Mana ada pelayan Tuhan barangkali punya hati yang salah. Pelayan Tuhan punya hati, bebaskan saudara. Karena orang yang dimerdekakan akan diubah oleh Tuhan. Orang yang dimerdekakan saudara, maka dia akan jadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang dimerdekakan itu bebas. Kemudian dia punya hati yang sombong, punya hati yang jahat, punya hati yang pahit, dia punya hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dibebaskan, dimerdekakan, kesetiaan terjadi. Karena orang yang dimerdekakan dan ada roh Tuhan, yang pertama saudara, dia hidup selalu mengucap syukur kepada Tuhan.
Dan orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, dia adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, mana katakan, dia akan menjadi orang yang taat dan setia dan dengar-dengar, dan tidak mudah jadi orang yang dengar-dengar. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Kalau benar ada Yesus dalam hidupmu dan rohmu lebih besar, kita belajar taat dan dengar-dengar apa yang dikatakan roh kepadamu. Ini firman Allah. Yang ketiga, orang pilihan Allah Mesir keluar dari Mesir, orang Israel keluar dari Mesir, orang pilihan Allah yang tadinya mereka tidak dipersatukan, mereka dipersatukan. Ketika roh Allah dalam hidupmu, Roh Kudus dalam hidupmu, maka terjadi yang namanya kesatuan. Paskah membebaskan, melepaskan dari segala hal yang salah, maka akan terjadi yang namanya kesatuan. Orang Israel yang tadinya tidak bersatu di Mesir, ketika dia keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, maka yang terjadi adalah persatuan. Mereka rela dipimpin, mereka rela dituntun oleh Musa, mereka rela keluar bersama-sama karena Tuhan sudah izinkan itu, dan mereka dipulihkan Tuhan. Mereka keluar dengan kesatuan. Saudara, yang keempat, bicara Paskah, dimuliakan. Yang tadinya mereka jadi budak, kita bayangkan orang Israel di Mesir sekian lama, ratusan tahun lamanya dia ada di Mesir, dan kemudian keluar dari Mesir yang dulunya budak. Tuhan ingin ubah status menjadi anak. Seorang anak akan tunduk pada orang tua. Seorang anak akan menghormati orang tua. Seorang anak akan mendengar kata orang tua. Oh Bapak Pendeta, saya kan sudah tua. Betul. Tapi kau punya bapak rohani. Saudaraku, dengarkan firman Allah. Engkau yang di rumah, engkau mungkin berkata, saya kan sudah 70 tahun, sudah 60 tahun. Semakin Anda tua, semakin Anda berpengalaman, semakin Anda dewasa, dan seharusnya Anda semakin rendah hati. Engkau bilang, saya gak punya orang tua, tapi engkau punya orang tua rohani. Hormati, tunduk, taat. Bagaimana kau bisa bilang taat sama Tuhan ketika kau tidak taat kepada orang yang memimpinmu? Halo, kita belajar hari ini. Kita belajar firman Tuhan. Apa benar hidupku ada Roh Kudus? Kalau benar hidupku ada Roh Kudus, hai anak-anak yang melihat tayangan ini, kau hormati orang tuamu, kau hargai jeripaya orang tuamu. Engkau hargai yang diberikan fasilitas orang tuamu dengan jerih payah mereka bekerja, menabung, membelikan ini, membelikan itu. Kau hargai, kau rawat, membiayai sekolah kuliah sampai tamat. Kau kerjakan, kau lakukan, ya anak-anakku. Tunjukkan kebanggaanmu. Orang tua sudah bahagiakan kau dengan segalanya, dengan air mata hati nurani, dengan segala yang diberikan, harta, fasilitas dan segala macam. Engkau hargai, kau tamat sampai sekolah, kau selesaikan kuliahmu, nyatakan bangga. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ayah Ibu, aku sudah sekolah. Aku sudah disekolahkan dengan biaya yang tidak sedikit. Kau biayai aku dengan hidup, dengan air mata, dengan doa, dengan belayan kasih sayang. Walaupun kadang aku dimarahin, aku percaya marah itu adalah kasih. Dan kalau aku bisa berhasil sekarang tamat SMA, tamat wisuda S1, S2, itu karena doa dari orang tua agar kita berhasil. Hargai anak-anak dan orang-orang tua yang sudah jadi orang tua. Hargai pemimpinmu dimanapun berada. Ingat, kalau kau benar hormat sama Tuhan, takut sama Tuhan, hormati pemimpinmu di dunia ini yang memimpinmu sebagai bapak rohanimu, sebagai bapak gembalamu dimanapun kau berada. Hormati dia. Itu sebabnya Roh Tuhan memerdekakan hari ini. Bebas dari maut yang pertama. Yang kedua adalah menang atas kegelapan. Yang ketiga adalah dipersatukan. Yang keempat adalah dimuliakan. Dan hidup kita sedang dimuliakan Tuhan. Yang dulunya kita budak dosa, pendosa, budak yang salah. Tapi sekarang kita dibebaskan menjadi anak-anak Tuhan yang dimuliakan. Dibebaskan dari segala dosa. Hari ini firman Allah jelas katakan, Paskah
adalah Passover, melewati. Kita hari ini dilewati dari segalanya. Saudara dilewati dari ancaman, saudara dilewati dari kebangkrutan, saudara dilewati dari masa suram, saudara akan dilewati dari segala penyakit, saudara akan dilewati dari virus corona COVID-19. Aku percaya 100% Yesus akan melewati semuanya. Dilewati semuanya. Passover. Tetap setia. Koreksi hatimu, anak-anakku rohani. Koreksi jemaat GBD Kuta, hatimu benar ada Yesus, benar ada Roh Kudus, maka tercermin dari sikap perilaku. Anak saya tanya, Pak, orang dewasa itu seperti apa? Saya bilang orang dewasa bukan dari perkataannya, orang dewasa itu dari perbuatan dan sikapnya. Makanya orang tua sering jadi figur, bukan dari perkataannya, tapi orang tua jadi figur dari sikap perbuatan. Maka ketika orang tua beres dalam hidupmu, dalam sikap perbuatan, maka anak-anakmu akan menerimamu, anak-anakmu akan mengikutimu. Belajar dewasa bukan dari perkataan. Usia tidak menjamin kita dewasa, tapi hidupmu yang penuh Roh Kudus, bergaul karib dengan Tuhan, itu yang membuat kita dewasa, mampu menghadapi situasi seperti saat ini. Kiranya firman Allah hari ini menguatkan kita. Kiranya firman Allah hari ini menjadikan kita anak-anak Tuhan yang semakin dari setia. Dimanapun kau berada, tetap berdoa. Doakan semua. Doakan Indonesia. Doakan para dokter. Doakan garda depan. Doa aparat pemerintah, aparatur dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah tingkat daerah-daerah. Doakan mereka semua. Doakan mereka semua dengan kasih Allah. Doakan. Ambil doa puasa. Doakan mereka semua dengan kasih Yesus. Dan belajar, mengerti, melihat, peduli kepada orang lain. Peduli pada tetanggamu. Peduli termasuk saudaramu. Di mana ada kekurangan, kau ada di situ memberikan kelebihan. Di mana ada kekurangan, kau di situ memberikan apa yang bisa memberikan agar mereka sukacita. Doakan negaramu, doakan negerimu, doakan Indonesia, doakan Pulau Bali, doakan daerah sekitar, doakan mereka semua. Kiranya berkat Allah melimpah dalam hidup kita. Hari ini kita boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan. Saya percaya Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jangan pernah khawatir dalam hidup. Kita punya Yesus. Dia membuat kita semangat. Haleluya, haleluya. Makasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah ibadah kami hari ini, walaupun live streaming, walaupun lewat Facebook, walaupun lewat YouTube, tidak mengurangi hadirat-Mu dalam hidup kami dan menjamah kami. Tuhan, terima kasih Kau sudah melewati kami. Terima kasih Kau melewati kami dari maut, Kau melewati kami dari sakit, Kau melewati kami dari kehancuran, Kau melewati kami dengan kuasa-Mu yang dahsyat, membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih. Praise
bersama dengan Tuhan. Berkati kami Pulau Bali, berkati semua keliling Bali, berkati pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah-daerah, Bapak Presiden sampai dengan gubernur-gubernur, bupati, camat, lurah, pihak TNI Polri, semua ini berkati Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, roh hikmat dari Tuhan. Berikan kemampuan untuk menghadapi situasi ini bersama masyarakat dan rakyat Indonesia. Karena bersama kami bisa, bersama kami mampu, bersama Tuhan apalagi lebih mampu kami. Karena Tuhan kami Tuhan yang dahsyat. Bapak terima kasih. Berkati kami yang di rumah. Berkati kami dalam segala persembahan kami. Persembahan kami, korban kami. Baik waktu, tenaga, materi. Berkati semuanya Tuhan. Dalam segala hal. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan mereka. Mungkin situasi ini membuat mereka penuh dengan kekhawatiran. Tapi biarlah Tuhan roh-Mu alam hidup mereka menguatkan mereka. Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Kami percaya ibadah kami tidak sia-sia hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak sia-sia. Tertanam dalam hidup kami. Bebas kami dari segala yang jahat. Lepaskan kami dari yang jahat. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni kepada yang lain. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Dan berkati setiap orang yang sudah berkorban, baik lewat rekening, baik lewat tabungan, baik lewat mesbah persembahan, baik lewat persepuluhan, baik lewat segala korban. Tuhan berkati. Inilah doa kami, ibadah kami di seluruh tanah Indonesia, bahkan di Pulau Bali. Kami akan diberkati Tuhan. Makasih Bapak. Dan kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera Allah selalu melingkupi kami, membebaskan kami, dan memberikan kami berkat yang melimpah dalam setiap saat. Berkat Abraham, Isa, dan Yakub menjadi bagian hidup kami. Dan biarlah umur panjang di tangan kananmu dan di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan berkati hidup kami. Haleluya.